Ibu Yustia. Saya izin share ya, kita akan Iya. bahas untuk UKIN. Saya tidak tahu apakah proses UKIN ini tidak terlalu beda jauh dengan yang tahun lalu, karena di tahun lalu biasanya itu peserta itu datang. Peserta itu datang, oh bukan UKIN ya, itu UP ya. Sorry, saya salah. Jadi kalau yang UP nanti belakangan aja deh. Di uji kinerja itu ada UKIN portofolio dan ada UKIN praktek pembelajaran. Jadi portofolio itu seperti yang sudah kami jelaskan, bahwa kami membutuhkan atau Bapak Ibu wajib mengupload sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan profesi ya, yang bisa dilaksanakan minimal misalkan 4 jam. Jadi kalau sepanjang sebelum UKIN ada webinar ya online di mana saja gitu, sebaiknya diikuti Bapak dan Ibu supaya bisa menambah untuk nilai portofolio ini. Jadi di dalam nilai portofolio itu akan ada namanya publikasi. Publikasi itu kalau Bapak Ibu memiliki tulisan artikel ilmiah yang dia dimuat di proceeding atau dia dimuat di jurnal, itu biasanya nilainya poinnya lebih tinggi. Kalau tidak ada, minimal Bapak dan Ibu memiliki laporan PTK. Tetapi laporan PTK yang dianggap sah itu adalah laporan yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan stempel. Itu nanti yang akan kami nilai. Lalu kemudian yang kedua itu adalah praktik pembelajaran. Jadi akan ada dua tipe penilaian ya, ada portofolio dan praktik pembelajaran. Nah di dalam praktik pembelajaran, Bapak dan Ibu juga melakukan praktek mengajar, ada siswanya dengan pakaian yang rapi ya. Kalau seandainya nanti UKIN itu dilaksanakan ketika sekolah atau ajaran baru itu belum dimulai, maka dibuat atau skenario ya Bapak Ibu cari aja anak-anak yang bisa dibuat praktek pembelajaran ya dengan RPP yang sudah Bapak Ibu tentukan dan di luar dari RPP yang sudah digunakan di perangkat pembelajaran. Jadi nggak boleh lagi dipakai yang sudah kemarin-kemarin itu, harus RPP baru. Nah, kalau misalkan RPP-nya itu kemarin sudah kelas 4, kelas 5, lalu sekarang mau ke kelas 1, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tidak ada masalah ya. Yang jelas adalah Bapak dan Ibu ada RPP-nya dan ada video pembelajarannya. Nanti di video pembelajarannya itu juga Bapak Ibu kembali mengedit videonya. Jadi rekamannya tidak dibuat full secara penuh gitu ya. Nah, saran saya juga di dalam tahap UKIN videonya itu kalau bisa dikasih clue, misalkan melakukan apersepsi. Nah, nanti ada tindakan apersepsinya. Kenapa? Karena itu nanti akan memudahkan bagi instruktur, baik dosen penguji maupun guru pamong penguji di dalam menilai kegiatan praktek pembelajaran Bapak dan Ibu. Kalau seandainya Bapak dan Ibu memberikan subtitle di dalam video, ya. Nah, video UKIN wajib Bapak dan Ibu di halaman pertama, halaman video awal, menit-menit awal, Bapak Ibu bersuara, misalkan perkenalkan nama saya Ika Lestari, saya adalah peserta PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta sekian-sekian dan ditunjukkan kertas register itu. Jadi kalau bisa videonya itu dibuat agak jelas. Nah, supaya terlihat bahwa bukan joki gitu istilahnya. Ya, karena nanti yang menilai itu bukan saya dan Bu Asih, tetapi nanti akan disaling silang dengan dosen lain dan dengan guru pamong yang lain. Nah, praktek pembelajaran berdasarkan kondisi daerah. Karena kita semua sekarang sedang berada pada zona merah, sudah pasti maka kita akan melakukan proses pembelajaran secara daring. Sehingga karena UKIN-nya itu adalah daring, RPP yang Bapak Ibu buat juga harus RPP daring.
bukan LPP yang luring ya. Dan tidak boleh siswanya imajiner, siswanya harus benar-benar ada ya. Lalu kemudian instrumen penilaian itu pada dasarnya ada 3. Ada instrumen penilaian untuk portofolio. Jadi biasanya portofolio itu kalau tidak salah hanya dinilai oleh satu instrumen. Sedangkan kalau praktik pembelajaran itu ada 2 instrumen. Jadi ada 3 totalnya ya. Nah, di praktik pembelajaran itu ada instrumen penilaian untuk RPP-nya, termasuk bahan ajar, termasuk media pembelajaran. Di situ akan ada nilainya, ada slotnya khusus ya. Dan biasanya misalkan contohnya salah satu butir instrumennya, pembuatan tujuan pembelajaran sudah selaras dengan indikator pembelajaran yang telah dibuat. Itu nanti skornya 1 sampai 10. Jadi misalkan contohnya saya dan Bu Asih yang menguji Bapak dan Ibu. Bu Asih memberikan nilai 9. Lalu kemudian saya memberikan nilai 6. Itu kan ada split nilai 3. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, jadi nanti biasanya dosen penguji dan guru pamong penguji itu kami akan bermusyawarah menentukan tengah-tengahnya ada di mana. Split itu paling nggak hanya 1 ataupun 2 ya. Nah, lalu kemudian kalau tahun lalu itu biasanya kalau dia luring itu sebelum meninggalkan sekolah tuh saya sudah harus mengisi itu. Karena UKIN itu tidak boleh terlambat Bapak dan Ibu. Makanya hati-hati sekali dengan tanggal penguploadan. Karena itu sudah di luar wewenang dosen dan guru pamong pembimbingnya. Jadi kami sudah nggak bisa minta tolong ke pusat, coba dong dimundurkan untuk penguploadan videonya, nggak bisa. Semuanya kaku. Termasuk ketika proses dosen penguji serta guru pamong penguji melakukan penilaian itu juga harus dikurun waktu tanggal yang sudah ditetapkan. Kalau dulu malah lebih ekstrim lagi. Paling lambat malam ini jam 8 malam. Kalau sudah lewat jam 8 lebih 1, saya misalkan nilai, itu peserta sudah nggak lulus. Makanya settingan waktu untuk UKIN itu sangat ketat ya. Jadi dipertimbangkan itu benar-benar. Ini termasuk misalkan untuk Bu Iin ya. Nanti bagaimana caranya Bu Iin baik tidur, Bu Iin jangan ikut tidur gitu ya. Curi-curi waktu lah, pintar-pintar curi-curi waktu. Karena ini nggak akan ada excuse lagi untuk UKIN. Lalu kemudian ini nanti akan ada di dalam penilaian praktek itu ya, ada istilahnya jadi Bapak dan Ibu ketika gestur tubuh ya di dalam web meeting nanti ketika video UKIN itu juga ada nilainya ya, guru memesona, tinggi rendah intonasi suara gitu ya, memukau, lalu kepekaan Bapak dan Ibu dalam berempati itu juga ada nilainya. Jadi ada kepribadian sosial dan ada keterampilan di dalam mengajar, itu semuanya dinilai. Lalu ini sama seperti biasanya ya, ada ininya, ini nggak usah. Nah, ini tata tertib pelaksanaannya. Pada bagian awal video, peserta menunjukkan kartu peserta seperti yang tadi sudah saya bilang ya. Kartu pesertanya di print, usahakan berwarna. Posisi video diletakkan antara wajah dengan kartu peserta Bapak dan Ibu itu harus terlihat ya. Menggunakan pakaian yang rapi dan video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Jadi jangan sampai misalkan Pak Teddy, sekarang bikin yang ini, besok nyambung, ini nggak boleh. Jadi dalam satu rangkaian itu langsung, kayak persis kalau ketika kita PPL. Ya. Nah itu nanti harus bisa menampilkan waktu real perekamannya. Jadi misalkan pelaksanaan UKIN itu tanggal 15 Juli. Nah tanggal 15 Juli itu Bapak Ibu benar-benar rekaman. Jangan 15 Juli nanti baru dibuat rekaman tanggal 14. Kayak kemarin kita kan PPL 3 nggak sesuai tanggal tuh. Ya kan mestinya 25-26 kita laksanakan tanggal 24. Kalau UKIN nggak boleh. Sesuai apa yang diminta oleh pusat, misalkan tanggal 15 atau tanggal 16 Juli, maka di hari itu semuanya harus UKIN. Tidak ada yang memundurkan atau memajukan waktunya. Ya kita main aman aja Bapak dan Ibu. Itu ketentuan yang berlaku.
buku. Lalu ini nanti akan ada pemberitahuan dari panitia lokal ya mengenai kapan pelaksanaannya, dan saya agak kurang paham apakah peserta itu bisa melihat nilai yang dikeluarkan dari dosen penguji serta guru pamong atau tidak. Itu saya nggak punya pengalaman. Dan apakah juga si peserta itu akan tahu siapa dosen penguji dan guru pamongnya, juga saya agak kurang paham ya. Jadi kalau bisa besok buat web meetingnya itu menggunakan aplikasinya yang berbayar ya, jangan yang 40 menit dia mati jelek gitu ya. Itu nanti akan mengacaukan rangkaian waktu untuk UKIN-nya. Nah, penguji UKIN seperti yang sudah tadi saya bilang bukan dosen pembimbing PPL dan juga bukan guru pamong dari ketika PPL. Beda sama sekali ya, karena memang untuk objektivitas itu biar terjaga. Bagaimanapun juga kalau namanya UKIN dengan instrukturnya sendiri ya, guru pamongnya sendiri, dosen pengujinya sendiri, subjektivitas saya dan Bu Asi pasti main di dalamnya. Nah, ini kan kalau orang lain yang beda gitu ya, keterikatan emosionalnya juga nggak ada, jadi lebih objektif. Kami penguji akan diberikan briefing juga Bapak dan Ibu, jadi tidak hanya Bapak dan Ibu nanti yang di briefing, kami juga akan di briefing dan ada independen. Seperti yang kemarin saya bilang, kalau seandainya nanti akan ada Monef dari pusat, dan kalau misalkan kita ditunjuk itu kita siap-siap saja ya untuk menjawab mengenai proses pelaksanaan selama PPG. Nah, peserta mengunggah RPP, hati-hati pastikan bahwa RPP itu sudah terunggah dengan baik. Jadi biasakan setelah Bapak dan Ibu unggah, Bapak Ibu unduh dulu, dicek dulu. Jangan sampai tidak bisa dibuka file RPP yang sudah Bapak Ibu unggah ya. Mempraktekkan pembelajaran dalam durasi 2 jam pembelajaran sesuai jadwal UKIN. Nah, ini kalau sekarang merekamnya dan mengeditnya enak 30 sampai 40 menit. Kalau kemarin kan 15 menit. Nah, kalau sekarang boleh 30 sampai 40 menit. Sehingga mengajarnya jangan kurang dari itu. Karena nanti ada waktu istilahnya kepatuhan terhadap waktu itu akan ada di dalam instrumen. Nanti si penguji bisa ngecek, misalkan dimintanya 30 sampai 40 menit, ternyata misalnya Pak Fitri hanya 15 menit. Nah, itu nanti nilainya kurang. Dan itu juga nggak boleh lebih daripada itu. Jangan melebihi dari 30 sampai 40 menit. Membuat tautan link video pembelajaran boleh itu dimasukkan ke dalam YouTube ya, tidak perlu file video MP4-nya yang dimasukkan. Lalu kemudian ada fakta integritas dan sebagainya itu 3 hari sebelum pelaksanaan UKIN. Jadi hati-hati, 3 hari sebelum pelaksanaan UKIN semuanya sudah di-upload. Makanya kemarin saya bilang portofolio mulai dari sekarang dicicil, dimasukkan ke dalam satu folder khusus. Jadi ketika nanti dibuka websitenya untuk mulai kepada tahap penguploadan, Bapak Ibu gampang, cuma tinggal ngupload aja, nggak perlu nge-scan dari awal. Ya. Nih tugas kami mengikuti pertemuan briefing di hari H-1 dan memastikan bahwa nilai sudah masuk gitu. Itu juga menjadi tugas kami. Nanti saya dan Bu Asi bisa disemprit kalau nilainya nggak ada ya. Nah, nanti ini apa lagi nih? Ini yang saya bilang bahwa akan ada monitoring dan evaluasi. Saya berharap kita tidak dapat, tapi bisa dapat di kelas lainnya. Nah, penundaan atau pembatalan biasanya kalau ada hal-hal khusus yang menyebabkan penundaan atau pembatalan, tetapi biasanya tidak. Dan ini UKIN ini akan berlaku kalau saya rasa untuk satu Indonesia semuanya serentak, termasuk ke dalam uji pengetahuan juga serentak ya, supaya tidak terjadi pembocoran. Nah, kalau seandainya kata ya amit-amit kalau misalkan ada keterhalangan, misalkan Bapak Ibu tidak bisa mengajar ketika itu, mohon diinfokan ke saya
atau minimal diinfokan ke Mbak Ayu gitu, biar kami bisa meneruskan ke pusat dan dicarikan solusinya ya. Kita kan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depannya ya. Pelanggaran. Peserta tidak menunjukkan identitas saat awal video. Nah, ini tidak ada wajah Bapak Ibu mengenalkan diri tanpa adanya kartu register peserta, itu sudah dianggap sebagai pelanggaran dan sanksi ya. Jadi perhatikan apalagi karena kalau misalkan tidak lulus di UKIN maka di UP-nya nggak bisa lulus. Syarat untuk ikut UKIN adalah harus lulus semua workshop sampai pada tahap PPL. Syarat untuk ikut UP, UKIN-nya harus lulus gitu. Jadi semuanya itu sangat berkaitan erat ya. Lalu kalau ini enggak. Ini pun ini ya Nah, kelulusan UKM PPG ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP ya. Jadi ada minimal 70 untuk skor UKIN. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah menjadi guru handal ya, sudah bertahun-tahun. Kemarin juga PPL sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus. Jadi nilainya ya jangan sampai minimal 70 lah gitu ya. Nilai itu paling enggak 85-an atau 90-an. Itu kan biar lebih aman supaya ketika nanti nilai UP-nya rendah, jadi dia bisa bisa mendongkrak nilai UP berikutnya. Karena UP itu juga sangat sulit masalahnya. Kalau UKIN-nya rendah, nanti kalau UP-nya rendah ya dia akan turun drastis ya. Dan ini jangan pernah melakukan pelanggaran administratif ya, misal membuat dokumen palsu, jangan begitu ya, karena nanti imbasnya akan kemana-mana. Jangan sampai usaha Bapak Ibu begadang selama ini ternodai hanya oleh 1 sampai 2 dokumen ya. Kalau nanti pengujinya menemukan adanya kecurangan dan melaporkan ke pusat, nanti itu terjadi pembatalan UKIN. Hanya untuk peserta itu aja ya, nanti terjadi pembatalan UKIN, Bapak Ibu juga nggak bisa ikut UP gitu. Jadi saran saya selama minggu-minggu ini sebelum UKIN dan Bapak Ibu merasakan, kita bisa melakukan refleksi diri sekarang ini ya, kok portofolio saya kok kayaknya kurang ini ya, webinar saya ini jarang. Ikutin forum-forum webinar di mana-mana itu ikutin. Kalau bisa cari yang forum webinarnya ada sertifikatnya dan itu bisa dikumpulkan. Nggak apa-apa ya Bu Asih? Webinar-webinar itu dari saya. Enggak tuh AKN itu. Iya, itu dia makanya apa misalkan webinar tentang apa ikut. Kemarin saya lihat Bu Lia kayaknya ikut deh waktu yang PGSD sama Bu Rahanti ya. Waktu saya jadi moderator, dan saya ngecek di partisipannya gitu. Itu udah ada ininya juga, udah ada kumnya tersendiri itu gitu. Silakan monggo Bu Asih kalau mau menambahkan Bu Asih. Ya. Terima kasih Bu Ika. Salam semangat Bapak Ibu semuanya, jangan pada tegang, wajahnya tegang semua. Wajahnya tegang semua. Bu Ika sih neranginya serius banget, jadi dia pada tegang tuh lihat tuh. Biar pada ketawa tuh. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal 2 langkah lagi ya. Yang pertama UKIN, yang kedua UP. Perjalanan Bapak Ibu tinggal 2 langkah lagi. Jangan sampai gagal di tengah jalan, karena kesempatan itu hanya 1 kali. Jangan mundur, kalau bisa diusahakan sebaik-baiknya. Kemarin-kemarin kita selalu memberikan solusi, apapun masalah Bapak Ibu kita kasih solusi. Tapi nanti pada UKIN dan pada UP kita nggak bisa apa-apa lagi. Itu tergantung nasib Bapak Ibu semuanya. Nggak usah tegang, hadapi semuanya dengan santai, tapi serius, biar imunnya naik, biar nggak kena COVID. Kita harus selalu happy terus. Kerjaan banyak, happy aja gitu ya, biarin aja, kerjakan aja semampunya gitu ya. Kalau Bapak Ibu berusaha, insya Allah semuanya akan terlaksana dengan baik ya. Itu pesan saya itu. Kemudian mengenai RPP, Bapak Ibu nanti uploadnya itu yang lengkap ya. Jadi RPP-nya itu disertai dengan LKPD, media pembelajaran,
evaluasi, jangan lupa itu yang lengkap itu semua dan harus linear dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Itu aja pesan saya. Kemudian videonya itu setidaknya ada pembuka, inti, dan penutup tindak lanjut. Jangan lupa. Dan jangan mengedit lagu Indonesia Raya separuh. Ingat ya, awas tuh. Ntar Indonesia Raya udah, kalau nggak pre-memori, oh jangan. Ya, kalau memang ini nggak usah nyanyi nggak apa-apa Bapak Ibu kan. Kalau nyanyi, kalau enggak ya enggak. Gitu ya. Tapi jangan separuh-separuh lagunya. Kemudian yang tindak lanjut ini jangan lupa, cuma ngomong doang nggak susah. Penampilan juga dinilai kan guru yang memesona. Saya bilang guru yang memesona itu termasuk baju, keceriaan. Kalau yang ibu-ibu udah manis-manis Bu Ika, ibu-ibu ini manis-manis, bapak-bapak ini ekspresinya itu Pak Fitri sama Pak Uri. Ekspresi banget. Ini ekspresinya ini loh. Datar bener, datar. Masih bapak-bapak kalau mungkin Pak Fitri cocoknya apa? Pak Fitri merasa nyaman kalau ngajar kelas berapa? Nah itu aja yang begitu Pak Fitri. Kan ada orang yang nyaman ngajar kelas rendah dibanding kelas tinggi. Nah itu aja yang dipakai. Saya biasanya ngajar kelas 6 terus Bu. Jadi serius terus nih Bu. Kalau kelas itu dia tuh Pak. Suaranya juga bernada gitu, berintonasi. Kadang kenceng, kadang enggak gitu kan. Iya, itu intonasi suara itu memang nanti juga dinilai kan itu suara. Kalau kita sih menilainya ya udahlah kasih yang bagus-bagus. Setelah kita kasih yang bagus-bagus gitu kan. Makanya penguji UKIM nggak boleh dari kita. Subjektivitasnya main di situ. Ya, itu dia gitu kan. Mau kasih nilai jelek juga ada, dia juga udah berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita juga menghargai usaha Bapak Ibu gitu kan. Ya, itu aja pesan saya. Kemudian apa ya, tadi lupa saya mau ngomong apa tuh tadi. Ekspresi sudah cukup jelas. Model pembelajaran. Bapak Ibu jangan sampai seperti yang kemarin rekaman pada saat diskusi anak-anak nggak ada gitu loh. Pakai breakout ya, pakai bor, pakai ini apa namanya pemilahan dari kelompok itu kan ada. Siapa yang suka pakai kemarin juga saya lihat udah ada yang pakai kok. Ya itu Bu Nur Santi. Pakai breakout, jadi Bapak Ibu bisa lompat ke kelompok A, bisa lompat ke kelompok B dan seterusnya. Jangan terus sedang diskusi gitu. Kayak Bu Rahanti sedang diskusi, jadi kemana sih ini kok nggak ada, kok saya sendirian ya. Bu Rahanti, Bu Rahanti apa siapa ya? Iya kok saya sendirian ya, ini kemana sih? Iya yang saya keluar bukan Bu Rahanti, kemarin Bu siapa ya? Maaf Bu. Oh Bu Rahanti bener ya? Yang saya keluar juga. Iya. Saya salah apa enggak ya? Saya bingung kan. Saya salah apa enggak ya? Iya juga saya masukin. Enggak taunya keluar dulu dari kelas. Jangan Bu. Pakai breakout besok ya. Jadi diskusi anak-anak itu masih dalam pengawasan kita gitu ya. Tapi kalau yang berbayar gampang kok. Yang berbayar itu gampang banget. Jadi tinggal klik aja kelompok, nanti akan keluar anak-anak itu beberapa kelompok gitu kan. Tinggal pilih aja kita gitu. Itu aja rekamannya ya. Jangan keluar dari rekaman. Itu ya. Itu yang mau saya sampaikan. Jangan sampai nanti, lah kok ini sendirian, ini kemana, orang yang nggak ada gitu ya. Nah itu aja Bapak Ibu, semangat dan terus mudah-mudahan sehat terus Bapak Ibu semuanya. Selamat menghadapi ujian, yang namanya juga ujian, bagaimanapun pasti ada deg-degannya, pasti ada apa, tapi kita hadapi aja dengan santai dan serius. Jangankan Bapak Ibu, ya kan, mau ujian UP dan UKIN 2 lagi. Saya juga kemarin yang ujian kepala sekolah penggerak itu saya juga deg-degan Bu. Saya bilang mendingan saya nguji deh. Iya. Meskipun Bapak dan Ibu ya 20 tahun, 25 tahun ngajar, kalau kok di situ ada penguji tetap aja tuh deg-degan, itu beda itu. Ya, nggak nyaman. Emang nggak nyaman. Meskipun saya sama Bu Asi itu nggak komentar apa-apa kan cuma ngeliat gitu, tetap aja nggak nyaman.
daripada tegang. Iya, makanya nggak selalu saya ini. Oh ya, ini ada pemberitahuan Bu Asi baru aja dari Bu Yustia. Ya, ya. UP Daljab itu akan diundur. Oh gitu. Ya, jadi menjadi tanggal 7 sampai 8 Agustus 2021. Selama. Diundurnya jadi awal nggak tahu kenapa ini diundur. Ini pun juga dibilangnya bila Sikon belum memungkinkan untuk pelaksanaan UP akan ditinjau kembali. Kayaknya sih ini model-modelnya UP-nya Bapak dan Ibu harus datang ke lokasi. Iya betul. Karena modelnya ini begini bahasanya. Jadi kayak UKG loh Bapak Ibu. Betul, iya. Jadi kan harus ada tes swab itu ya Bu Asih. Kalau kayak gitu ya, nggak boleh reaktif. Kalau reaktif pasti nggak akan diizinkan untuk betul. UP. Jadi sabar-sabar dulu nih, tetap jaga imun gitu. Semoga sebelum tanggal 7 itu sudah sudah ada keputusan lagi. Dan saya sedang tanya ke oke, sudah dijawab oleh Bu Yustia. Saya tanya ke beliau, UKIN-nya apa diundur Bu Yustia? Kata beliau sejauh ini tetap Bu Ika, tidak diundur. Jadi kalau untuk UKIN tetap hanya untuk UP-nya saja. Mungkin karena membutuhkan Bapak Ibu datang ya, jadi dia cari tanggal yang tidak terlalu itu. Ya, mungkin ya karena PPKM tadi Bu Ika. Betul. Penyebaran COVID. Sekarang gini aja deh, konsentrasi ke UKIN dulu, gitu ya. Bapak Ibu satu-satu dipikirkan biar imunnya naik. Jangan sampai imun kita turun, konsentrasi ke UKIN dulu. Iya. Gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kami bantu nih ya Bu Asih? Apa yang bisa kami bantu untuk Bapak dan Ibu? Kalau ada pertanyaan, monggo. Silakan ya, kalau ada yang mau nanya silakan. Ibu. Ya. Siapa ya? Bu Merti, Bu. Ya. Untuk pembelajaran yang di UKIN itu, yang praktek pembelajaran, itu kan ada step by step yang ada capaiannya ya, CPL-nya itu ya Bu. Nah itu apakah kita semua itu harus ada pada pembelajaran, tidak boleh ada yang terlewat, atau kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti yang sudah kita lakukan selama PPL ini Bu? Halo? Maaf, ini Halo. Ya, yang ini ya. Bu Merti. Suara apa gitu? Bu Merti kayaknya lagi bangun rumah. Kecil ya suara. Oh enggak Ibu. Oh iya. Saya bukan. Enggak. Ulangi lagi, enggak dengar. Ini Bu untuk yang pelaksanaan praktek pembelajaran pada saat UKIN itu apakah kita harus sesuai dengan yang ada di format penilaian itu, semuanya itu harus ada, ataukah boleh ada yang dilewatkan gitu Bu? Kemarin kan kita sempat dapat juknisnya ya, juknis yang UKIN itu, untuk UKIN itu kan ada penilaiannya gitu Bu, ada poin-poinnya, misalnya kayak di pembukaannya, terus harus ada ini, apakah itu semuanya harus dilakukan pada saat pembelajaran Bu gitu? Nah, monggo Bu terima kasih Asih. Bu Ika, Bu Asih. Monggo silakan Bu Asih. Ya harus Bu, harus ada semuanya. Jadi aspek yang kita nilai itu harus terlihat di dalam video gitu. Kalau nggak terlihat kita nggak bisa menilai yang tinggi gitu kan. Kalau bisa sih ya, makanya kan saya bilang tadi kalau program pembukaan itu yang nggak usah banyak-banyak, yang penting ada pembuka. Kalau nggak ada pembuka, nggak ada persepsi atau apa ya nggak ada nilainya di situ kan gitu. Jadi memang setiap aspek itu harus ada gitu kan. Terus keramahan, supel dalam menghadapi siswa, memotivasi siswa itu juga harus ada. Misalnya Ibu memberikan penguatan kepada siswa, itu juga hasillah penguatan. Biarpun Ibu cuma mengucap pinter, itu udah penguatan gitu kan. Kita bisa lihat gitu. Jadi kalau terlihat kan langsung ada nilainya begitu Bu Merti. Jangan terlewat ya. Sama seperti gitu. kayak menunjukkan empati ya. Mungkin kalau di pembelajaran luring, empati itu gampang dilihat. Misalkan ketika Bapak dan Ibu mendatangi siswa, gimana Nak? Ada yang sulit? Kan kalau daring kan nggak kelihatan ya. Nah nanti Bapak Ibu tugasnya gimana caranya supaya si empati itu terlihat di dalam proses si daring. Karena ya, misalnya, ada nilainya itu.
ada yang sakit gitu Bu Ika, terus Ya, betul. masuk. Ya. Si Anu yang kita doakan, mudah-mudahan ya. Nah itu bisa salah satu contoh. Ya. Iya, itu udah empati. Jadi memang aspek-aspek itu kalau bisa terlihat gitu. Ya, Bu Meti. Makanya kan kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah tahu format penilaiannya, berarti kan lebih enak. Nah, nanti format penilaian indikator-indikator itu dimasukkan ke dalam video gitu. Biar instruktur sama guru pamong, namanya juga kan Baik. juga bingung juga ya Bu Asih kalau ngeliat video hanya format, nanti jangan-jangan ada tapi ternyata kita nulisnya nggak ada. Lebih baik kan sudah Bapak Ibu tuliskan di dalam video. Tapi ya tergantung penilai juga sih. Kalau saya sih agak itu agak toleran terus berhubungan dengan rezeki itu. Saya sih toleran aja deh gitu, kasihan juga kalau misalnya kita ya kalau nggak ada ya udah kasih 8 gitu aja. Masih mending tuh 8 loh, keren loh. Tapi saya nggak pernah menilai 7 Bu Ika. Wow, saya dapat waktu itu guru pamong ketika saya dapat penugasan di SD Manggarai, kalau nggak salah yang dekat Manggarai Saharjo itu SD apa ya yang kebetulan guru pamongnya senior sekali karena mungkin saya masih waktu itu ya masih junior lah istilahnya ya, meskipun dokter juga kan junior. Itu nilainya 7. Bilang, waduh, nilainya 7 ya, saya ngasih 9, dia ngasih 7. Sebelum menilai itu kita kesepakatan dulu. Iya, makanya saya suka kalau guru pamongnya dulu itu ini Bu Sari dari Johar Baru dulu, dari Johar Baru. Kalau sama beliau itu karena mungkin usianya sepantaran saya, sebelum meninggalkan sekolah tuh kami ini dulu kita cocok-cocokin nilai itu di kepala sekolah. Iya, baru kita masuk upload online. Nah, kalau yang di Saharjo itu waduh nilai kok 7 ya. Dan memang karena dia mungkin orang IPA ya, sains ya, terlalu saklek, jadi menurut saya jadi agak susah dibengkokin gitu. Tapi saya sama Bu siapa ya yang udah tua banget itu dosen siapa ya namanya Bu Saharti apa siapa ya? Saharti Kaban, Bu Saharti. Baik. Aja. Baik. Sebelumnya, jadi kita sebelum menilai itu kita sepakat dulu berapa ratingnya, tidak terlalu jauh gitu. Dulu ada salah satu dosen, gak usah diomongin, ngasih nilai itu rendah sekali, ada 6, ada 7, akhirnya nggak dipakai lagi. Nah yang itu tuh nah, dihilangkan dosen itu karena memang itu ngasih nilainya terlalu rendah, terlalu kecil. Jadi sebetulnya humanis kita juga masuk di dalamnya ya Bu Hasih. Iyalah. Mungkin terlalu beda ya kalau sama nilai mahasiswa sama nilai anak SD. Ya kita menghargai juga mereka yang sudah mengajar. Terus mengikuti selama PPL dan sebagainya kan. Iya. Gitu. Jadi ya nggak terlalu lah gitu. Tapi ya itu terlalu toleransi kali. Yang merubah tanggal itu saya itu sebenarnya sampai sekarang teringat-ingat loh Bu Ika. Nggak lulusin saya, kasihan. Itu merubah tanggalnya nggak kira-kira. Ya Allah. Mau saya laporin, kasihan udah tinggal berdua langkah dia. Iya, kalau laporan dari kita kena Bu ke pusatnya Bu. Pusat percaya sama omongan kita. Makanya saya bilang gimana sih? Kata Pak Herun, jangan dilulusin gitu-gitu, diterak-terakin gitu. Ya aku diam aja. Ya makanya jangan inilah Bapak Ibu, mendingan sekarang rajin-rajin webinar aja sebelum tanggal UKIN. Dilema loh buat kita. Moral main di dalamnya itu moral. Iya, bikin dilema. Antara nurani dan ketentuan sebenarnya. Dan itu akan teringat terus loh sampai kapanpun juga kan. Kok bisa ya begitu, janganlah gitu. Oke aja kita biasa-biasa aja lah. Modul ajar mengenai portofolio itu, misalnya Bapak Ibu punya modul ajar itu bisa juga diupload. Jadi misalnya punya modul atau punya namanya paper itu yang untuk PJBL, pembelajaran basic learning itu kan ada buat ini analisis paper tuh bisa juga diupload. Gitu ya. Jadi tidak harus sertifikat, tapi dari segi apa yang Ibu buat sekolah, misalnya panitia PBDB, panitia apa, tugas Ibu sebagai guru UKS dan sebagainya, itu bisa diupload. Itu ada nilainya nanti ya, nilainya sih ya biarpun kecil yang penting kan ada ya Bu Ika ya. Iya betul, meskipun nilainya 0,5 atau 1 ya ada. Ya, tapi tetap kan nanti akan membantu Bapak Ibu semuanya, jadi jangan cuma sertifikat doang gitu. Atau misalnya pembimbing eskul
gitu, pembimbing ekskul melukis, pembimbing ekskul apa, ada surat keterangan aja dari kepala sekolah bahwa ibu itu pembimbing ekskul UKS gitu. Ya udah gitu aja Bu Ika, kasih ada satu dari pertanyaan. Belum sampai pada akhir ya, kita nggak usah penutup dulu lah, nggak usah mohon maaf-maafan, kayaknya sedih amat udah mau pergi aja. Dan kalau sekiranya masih ini, nanti kita lakukan web meeting lagi ya. Jadi Bapak dan Ibu, misalkan gini Bu, kayaknya kami butuh web meeting karena akan ada yang banyak kami tanyakan. Nanti saya dan Bu Asih akan siap membuka web meeting lagi ya. Kecuali kalau Bapak dan Ibu sudah merasa cukup gitu ya, kita nanti gampang lah. Ada pertanyaan lagi nggak dari Bapak dan Ibu? Ada Bu. Ibu tanya Bu. Bu Lia dulu, banyak monggo, Bu, Bu Lia. banyak Bu. Iya, ya, boleh, boleh. Apa? Bu Lia mati. Bu Lia. Iya, Ibu Ika, Bu Asih, punten. Saya baru ada 3 pertanyaan, mohon maaf. 3. Yang pertama itu, pertanyaan saya itu untuk UKIN nanti boleh nggak Bu, dalam pembelajarannya itu kita misalnya ada tugas yang dibuat lebih dulu, kemudian dipresentasikan pas lagi UKIN-nya. Contohnya misalnya tugas wawancara nih. Jadi anak-anak kita tugaskan dulu wawancara, kemudian pas lagi UKIN-nya tuh hanya dipresentasiinnya aja gitu. Terus yang kedua pertanyaannya tentang analogi pembelajaran dan RTL yang sudah kita buat kemarin itu, mungkin ada evaluasi dari Bu Ika dan Bu Asih, sudah benar atau belum gitu, sudah sesuai atau belum gitu, karena apakah nanti kita akan pakai lagi tuh analogi pembelajaran gitu kan, ya pokoknya yang kemarin kita sudah buat tuh bagaimana Bu komentarnya gitu, karena saya belum dengar dari Bu Ika dan Bu Asih. Kemudian dan yang ketiga itu untuk proses pembuatan videonya berarti boleh lebih dari 40 menit ya Bu, hanya editingnya aja yang nggak boleh ya Bu? Betul. Pelaksanaan praktek mengajarnya itu boleh 40 menit lebih, boleh, karena kalau editing video bagusnya kan dia sampai 40 menit tadi kan. Berarti misalkan 1 jam Bapak dan Ibu ngajar atau 90 menit nggak apa-apa, nanti tinggal dipilih-pilihkan saja. Untuk yang pertanyaan pertama langsung saya jawab ya Bu Asih. Ya, sebaiknya itu tidak dilakukan gini. Bu Lia boleh menugaskan ke siswanya untuk melakukan kegiatan wawancara. Jadi diasumsikannya nanti di hari H ketika UKIN mereka sudah siap. Tetapi Bu Lia harus memaparkan bahwa ada tugas wawancara ya, Nak, gitu. Terlepas dari nanti kemudian dia ada laporan presentasi wawancara, nggak apa-apa, tapi dilakukan di video yang sama. Meskipun dibuatnya sudah sebelumnya. Paham nggak Bu Lia maksud saya? Tetap harus Bu Lia harus tetap ngomong bahwa ada tugas wawancara itu. Jangan sampai nanti si pengujinya itu bingung, kok nggak ada wawancara tiba-tiba ada presentasinya gitu. Berarti kan ada bagian yang loss, ada bagian yang hilang di situ. Nah, itu jangan dilakukan ya. Bu Lia hilang lagi suaranya. Iya, kalau misalnya itu Bu Ika, misalnya gini, nah kemarin kita sudah melakukan, Bu Lia sudah memberikan tugas wawancara, sekarang boleh kalian mempresentasikan, kalau yang kayak gitu gimana Bu? Jangan, berarti kan nggak ada. Nah, sekarang melakukan wawancara ya dengan misalkan menggunakan pedoman pertanyaan atau apa gitu kan. Nah, nanti langsung dibuat presentasi, kan nggak masalah nanti kan. Toh videonya kan cuma berisi bahwa ada instruksi wawancara, lalu kemudian ada video tentang pelaporan representasi wawancara. Nggak perlu sampai Ibu Lia nungguin mereka wawancaranya dibuat sampai selesai, videonya kepanjangan. Oke, siap. Ada contoh wawancaranya Bu? Iya. Ada tambahan Bu Asih? Iya itu Bu, jadi ada contoh wawancara, misalnya satu anak wawancara siapa gitu, bisa gitu kan. Nah tadi kita sudah melakukan wawancara gitu. Tadi bukannya dulu gitu kan. Artinya pas pembelajarannya kita boleh presentasi ya Bu, yang misalnya tadi kita sudah boleh presentasi, tapi harus ada yang wawancara contohnya. Iya, betul. Tidak mesti semua kelompok wawancara gitu, enggak. Bisa juga. Ya, makasih Bu Ika, Bu Asih. Satu lagi ya Bu, tentang analogi sama RTL yang sudah kita buat itu kira-kira sudah sesuai belum ya Bu? Yang kemarin video-video sudah. Nggak ada masalah kan RTL sama analogi metafora itu kan yang penting Bapak dan Ibu bisa mengibaratkan tugas itu dengan hal-hal yang lainnya. Misalkan kalau berkaitan dengan
penyakit pencernaan pada manusia, lalu bikin analoginya, pernah nggak makan ini, lalu kemudian sakit perut, itu kan analogi metafora masuk ke dalam situ. Nah, iya, kalau mengenai ini, ya. Kalau mengenai ini saya punya catatan nih buat Bu Oktavia. Oh iya, apa Bu Oktavia? Gini, buat Bu Oktavia, jadi antara antara materi yang satu dengan materi yang lain itu nggak nyambung gitu ya. Habis pencernakan langsung pantun gitu loh. Ciri-ciri pantun langsung gitu. Jadi sambungannya itu harus nyambung. Misalnya bingung kali tematiknya, posisinya mentematikannya pantun dulu gitu kan. Pantun tentang pencernaan gitu ya. Nah, Ibu buat dulu pantunnya supaya nyambung gitu. Tapi enggak, ini habis belajar pencernaan langsung bilangnya ciri-ciri pantun gitu kan. Ini orang anak saya aja yang denger, itu gimana orang belajar gitu. Jadi anak saya aja denger sampai begitu, anak SMA loh. Gitu, orang kok belajar kok habis pencernaan kok langsung pantun, gimana itu ciri-ciri pantun. Nah, memang nyambungnya antara materi yang satu dengan materi yang lain harus nyambung gitu, Bu. Jadi kalau dari pencernaan, Pak mau ngajar pantun, Ibu bikin pantun dulu tentang pencernaan kan. Nah, gitu kan. Ibu tadi membuat apa gitu kan. Ibu tadi sedang apa? Membuat pantun, Bu. Nah, baru ciri-ciri pantun dan sebagainya masuk gitu loh, Bu Iga. Bu ini, Bu Okta ya. Iya, Bu Asih, makasih. Jadi sebelumnya saya memang kemarin di IPA habis pencernaan. Ya. Terus bukan pencernaan ya, Bu, pernafasan ya. Saya salah satu cara mensyukuri organ pencernaan kita yaitu dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Selain itu, kita juga bisa dengan berpantun. Sekarang kita buat pantun tentang kesehatan gitu. Harusnya iya, harus gitu, harusnya gitu. Ngomong ya. Tapi kan Ibu langsung ciri-ciri pantun seperti ini. Mungkin ngeditnya nggak saya masukin ya kayaknya. Ya, itu mungkin nggak ngeditnya kali. Jadi nggak nyambung gitu ya. Sama seperti yang kemarin siapa ya, Pak Mel apa Pak Teddy, yang kata air laut langsung ke benda cair gitu. Air laut seluas begitu langsung benda cair gitu kan. Jadi memang kalau kita mau menyambungkan tema, kan itu kan tematik ya. Jadi antara materi yang satu dengan materi yang lain itu nggak terasa dulu anak-anak itu kalau disambung gitu loh. Kalau pindah materi itu nggak terasa gitu. Atau misalkan gini Bu Asih, biar kalau itu bisa nggak ya, misalkan mata pelajaran mana yang susah ditematikan. Misalkan kadang-kadang kan SBDP itu termasuk agak susah ya ditematikan. Ya mungkin diletakkan di bagian apa? Bagian akhir atau bagian awal gitu ya. Jadi supaya nggak menyulitkan. Ya bisa kalau mau putus ya dari kalau mau putus. Jadi nyambung terus pembelajaran kita. Gitu. Betul. Saya dulu itu waktu Penjas masih dimasukkan ini, kalau waktu PLPG itu kan Penjas itu jadi persoalan itu dulu. Iya. Habis gerak lokomotor langsung masuk pelajaran PPKN. Nah guru-gurunya itu sering banget bingung itu gimana nematiknya antara lokomotor sama PPKN. Iya. Nah saya mah gampang aja instruktur komentar, oh jelek itu gitu kan. Tapi kan gurunya yang mikir. Tapi kan dia nyambungnya susah. Iya. Maksud saya begitu gitu loh. Jadi harus main-main siasat juga di situ gitu. Ya betul. Jadi sebenarnya cuma kata-kata aja Bu supaya anak-anak itu nggak berasa kalau ganti pelajaran gitu loh. Iya, halus. Terasa kalau ganti pelajaran gitu aja intinya. Iya. Gitu ya. Iya, terima kasih koreksinya Bu. Iya. Karena Bu di sekolahnya terbiasa mata pelajaran terpisah ya, anak swasta ya, apa gimana? Enggak Bu, tapi tadi saya ngucap seperti itu mengaitkan, tapi kayaknya mungkin nggak masuk video editnya Bu, karena waktunya yang ini saya potong. Ya, gitu kan mungkin juga namanya kejar-kejar waktu bisa jadi. Oke, ada lagi siapa lagi yang mau izin? Yang mau tanya siapa lagi yang mau tanya? Saya ya, Denny gitu loh, Pak Denny. Pak Denny jangan diam aja. Ya. Ini Bu, saya ada pertanyaan. Tadi menyambung pertanyaannya Bu Lia sih sebenarnya. Kan tadi kalau mengajar udah dijawab ya bisa lebih kan dari 40 menit bisa lebih. Nah kalau PPL kan Ibu dan Bu Ika masuk ya ke ruangan ya.
Kalau Iya. bikin bagaimana Bu? Pengujinya? Enggak masuk. Enggak Masuk. Enggak ada penguji di situ. Oh iya. Jadi pure Pak Teddy. Oh iya. Oke, itu aja sih Bu. Jadi jauh lebih enak. Ya, kalau dari segi ini ya, kalau dari segi ketenangan jiwa lebih tenang. Iya, iya betul. Sebenarnya kita masuk juga nggak apa-apa Ibu Lia ya, Bu ya. Saya kadang-kadang juga merhatinya separuh-separuh karena kan kita Zoom yang lain gitu kadang-kadang seharian itu. Kadang-kadang kalau ada beberapa dosen itu sampai menampilkan video. Saya itu bukannya nggak mau menampilkan video, cuma saya tahu Bapak dan Ibu pasti nggak nyaman lihat wajah saya dan Iya, Bu Asih betul. gitu. Makanya saya selalu matikan video. Kan nggak mungkin saya pantengin gitu, pasti nggak nyaman Bapak dan Ibu itu saya mantengin. Kalau luring ya betul. Kalau luring dipantengin ya Bu ya. Kalau luring dipantengin, bener-bener dipantengin. Itu bener-bener. Kalau nggak ditungguin juga lebih enak Bu. Misalkan kata-kata saya kan jeleknya ulang dulu nak, ulang lagi biar kamarnya Iya bagus. bisa begitu. Itu kan diedit. Sama Iya, kayak betul. misalkan Bapak dan Ibu, ya kayak sutradara lah ya. Jelek, ulang lagi, cut gitu kan. Kalau kemarin kan saya nggak enak Bu karena ada Ibu Bu Asih. Saya lihat. Ya diedit lah. Nanti kalau mungkin nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Oke Bu, makasih Bu, makasih. Bu Ibu Iin, mau ayo tanya. Bu Sui mau nanya apa? Iya, maaf Bu, off kamera ini sambil ngasih asik. Ini mau tanyanya itu kan untuk UKIN portofolio, dia kan ada kayak beberapa komponen ya, misal kayak yang kegiatan penelitian, refleksi diri. Nah, setiap komponen itu boleh satu aja, misal kayak inovasi, oh ya misal bikin buku, ya udah satu aja, atau memang setiap komponen harus ada banyak, misal kayak sertifikat, ya berarti harus ada banyak sertifikatnya gitu atau gimana? Atau boleh Bu satu-satu aja gitu? Monggo Bu Asih. Jangan satu-satu. Kalau ada banyak kasih banyak. Kalau satu-satu nilainya cuma 1 ya Bu Ika. Ya, nanti nilai itu diakumulasi Bu Iin. Jadi misalkan Pak Fitri punya 10 sertifikat. Upload semua. Satu sertifikat itu nilainya 0,5. 0,5 kali 10 berarti berapa? 5, ya kan? Bu Iin hanya punya satu sertifikat nilainya 0,5. Modalnya Pak Fitri aja udah 5, modalnya Bu Iin 0,5. Nah, nanti nilai portofolio dan nilai praktek pembelajaran itu digabung, Bu, nilainya. Jadi jangan sampai nilai praktek pembelajaran itu habis buat menolong nilai portofolio. Iya, betul. Iya, Kalau punya banyak, upload banyak Bu In. Upload sampai penghabisan, sampai darah penghabisan istilahnya. Tadi saya udah bilang, kalau punya modul ajar upload. Iya. Kalau punya SK tentang ekskul, upload. Ya. Ya apa aja yang Ibu apa aja lah. Atau sekarang nih buku-buku saku pandemik dalam pembelajaran online bikin sekarang kalau bisa, tanda tangan kepala sekolah, stempel, upload gitu. Dadakan juga nggak apa-apa, yang penting ada. Iya, betul. Siap Bu. Modul ajar tanda tangan kepala sekolah upload. Nah, upload gitu. Kalau saya jadi refleksi, kayaknya kurang deh portofolio saya. Iya, gitu. Kayak itu. Kayak tadi surat tugas Ibu sebagai guru UKS tanda tangan kepala sekolah upload. Upload, iya. Iya gitu. Jadi nah, misalkan ada kegiatan-kegiatan yang belum disurat tugaskan, selama ini nggak pernah nerima surat tugasnya, minta sama sekolahnya. Ibu kadang-kadang nggak dikasih ya. Nggak dikasih. Saya kasih. Bikin, yang penting benar. SK-SK-nya itu. SK-SK-nya itu. Iya. Ulang. Jangan ngandelin TU, Bapak Ibu aja bikin sendiri, nanti kepala sekolah tinggal ini. Tanda tangan. Tanda tangan, betul. Kalau ngandelin TU kelamaan, nanti nggak kekejar buat UKIN dan lain sebagainya. Jadi RPP yang kira-kira bagus, ya boleh diupload. Iya. Tapi bukan RPP yang ini ya. Bukan, jangan. RPP dulu. Apalagi sih ke Bu Asih kalau guru itu selain modul apa? LKPD, dia buat LKPD itu LKPD bisa, media pembelajaran bisa. Oh iya, ini media pembelajaran benar Bu Asih. Itu ada kolom ininya ya, ada kolom penilaiannya. Jadi media pembelajaran itu dia yang berbasis tangan, kerajinan tangan atau berbasis teknologi itu terpakai. Jadi buat aja misalkan video tentang apa gitu ya. Nah, itu ditayangkan di sekolah Bapak Ibu sendiri untuk kegiatan apa gitu. Misalkan Bapak Ibu pernah mengisi apa? P2M. Ada MPLS misalnya Bu, MPLS.
Apa itu MPLS? Ini masa pengenalan sekolah. Lah itu, jadi kan Bapak dan Ibu misalkan jadi narasumber, ya kan? Iya, gitu. Nah, fotonya itu dilampirkan, fotonya. Ada fotonya nggak dulu itu kalau kayak gitu-gitu? Kalau lupa foto gimana Bu? PPT-nya aja boleh nggak Bu? Nggak boleh, PPT-nya dulu nggak boleh. Buat video. Sertifikat, ya. Sertifikat sama surat tugas atau surat undangan. Buat surat undangan kan gampang. Yang penting kan benar-benar melakukan tugas. Iya, betul. Iya, kecuali kalau nggak melakukan begitu bikin surat undangan. Buat video baru. Kalau di sekolah itu kan ada RTL tuh, rencana tindak lanjut, jadi ada tutor sebaya. Nah, tutor sebaya itu kan misalnya Bapak Ibu jadi narasumber, minta surat tugasnya sebagai ibu sebagai narasumber, itu bisa diupload. Itu PPT-nya bisa diupload, Bu. Atau bikin video-video pembelajaran di YouTube, itu juga diupload aja di situ. Iya, betul. Ini anak siapa ya? Kayaknya Bu Okta ini. Kalau Bu Ika kan anaknya belum bisa begitu soalnya. Bu Ika punten, itu yang video di YouTube itu kan durasinya harus 15 menit ya Bu Ika. Itu kalau misalnya penggabungan gimana? Yang tadi yang ngomongin yang mana? Apa namanya video yang di-upload di YouTube, video pembelajaran Bu Ika. Kalau apa kita buat yang mungkin portofolio itu. Mungkin mah 30 sampai 40 menit. Bukan Bu, 30. Video yang kita buat apa sih buat portofolio kita. Oh, buat portofolio. Itu kan kalau nggak salah saya baca tuh 15 menit ya Bu Ika minimalnya. Nah, itu kalau saya misalnya ada tapi dia durasinya kurang dari 15 menit cuma banyak. Jadi misalnya ada yang 4 menit, ada yang 12 menit, ada boleh, jangan dijadiin satu gimana, di merger. Digabung. Oh, gitu. Diedit, digabung, jadi supaya jatuhnya segitu. Karena misalkan kalau seminar aja yang diakuin kalau nggak salah minimal 4 jam apa ya Bu Asih? 2 jam apa sampai 4 jam. Jadi ada poin-poinnya Bu. Misalkan sertifikat seminar 2 jam, itu nilai poinnya misalkan 0,1. Lalu 4 jam, itu nilainya 0,5 gitu. Jadi ada rubriknya. Penguji itu nilai ada rubriknya. Nah, biasanya ada 32 CP, 32 CP itu 1. Betul. Jadi kita cari nilai tertinggi Bu Lia gitu. Jangan sampai kita ngambil nilai yang terendah. Di merger aja. Uploadannya berarti boleh baru waktu-waktu sekarang ini ya berarti ya? Karena kan takutnya itu harus sebelum dari PPG gitu Bu, enggak ya Bu? Sama untuk kayak surat tugas gitu. Kalau YouTube itu memang uploadan video itu kelihatan apa? Ada kapan? Maksudnya kayaknya nggak tahu deh saya tanggalnya ya. Tanggalnya iya ada tanggal uploadannya. Oh gitu. Iya 1 tahun lalu, 8 bulan lalu, 4 bulan lalu gitu ya. Enggak, kalau upload nanti aja nanti uploadnya. Kalau pas kuliah kemarin saya sempat tanya waktu pemaparan UKIN sama Profesor Arita. Itu boleh kok kita upload sekarang. Ntar bilang aja kalau saya membuat misalnya media pembelajaran ini ketika jadi guru di tahun segini itu nggak apa-apa karena kan emang zaman dulu tidak corona ya jadi kita buat media pembelajaran ya taruh di lab IPA gitu jadi tidak divideokan gitu boleh itu nggak apa-apa tapi nanti bilang aja ini media pembelajaran saya buat tahun segini ya di videonya di awalnya ya video dibuat tahun sekian gitu 2020 pembelajaran gitu, apa gitu iya benar benar. Ada lagi Bapak dan Ibu? Saya Bu menambahkan tentang juga tadi mau nanya tentang komponen portofolio itu kan ada 6 ya Bu. Nah saya maksudnya di situ tuh kita yang diminta itu lampirannya apa berupa foto, apa link, apa sebuah kertas Ibu nantinya Bu? Gimana Pak Didi? Maaf saya nggak konsen gimana? Untuk di portofolio itu maksudnya di sananya nanti LK-nya lembar kerjanya itu apa semuanya ada linknya, ada fotonya, apa hanya sekedar word-nya aja gitu Bu, kata-kata gitu. Iya kalau misalkan kalau portofolio ini kan hanya portofolio ya. Kalau misalkan seminar sebagai peserta maka surat ininya yang ada sertifikatnya yang ada ya.
Lalu kemudian kalau dia itu berkaitan dengan misalkan Pak Mei diundang jadi narsum dalam suatu kegiatan ya, maka harus ada surat undangan, surat tugas dan sertifikatnya, gitu loh. Jadi bukti-bukti itu adalah bukti-bukti yang tidak harus selalu link, tidak harus selalu foto, bergantung pada kegiatan yang Pak Mei upload. Kegiatannya apa gitu. Kalau misalkan membuat modul ya berarti kan hanya modulnya saja yang dilampirkan gitu ya. Kalau membuat media pembelajaran misalkan Pak Mei buat apa itu kalau ini misalkan dari botol aqua dibuat buat listrik atau segala macam. Nah, itu difoto maka berarti tindakannya karena itu sifatnya media pembelajaran yang seperti project itu harus difoto gitu ya. Jadi tergantung pada kegiatan yang diinikan aja Pak Mei yang dibuat. Oh, berarti nanti itu semuanya ada Bu ya di situ? Kayak Ada. Oh iya. Karena di sini kan saya ada dapat teman dari temen nih info yang portofolio itu kan yang pertama kan yang melaksanakan penelitian, yang kedua melakukan refleksi, mencari informasi, menghasilkan karya inovasi, prestasi dan pengabdian. Nah, saya dibingungnya di yang karya inovasi itu apa hanya foto aja kita buat apa? Karya inovasi itu berupa buku, ajar, modul, itu karya inovasi. Media pembelajaran itu masuknya karya inovasi. Berarti kalau media pembelajaran, kalau media pembelajarannya tadi seperti saya katakan, dia berupa sentuh gitu, cetak gitu ya, maka itu yang diupload, di fotonya yang diupload. Kalau dia berupa dokumen seperti LKPD, maka Word-nya yang diupload. Tapi kalau misalkan karya inovatifnya berupa video pembelajaran di YouTube, maka link YouTube-nya yang diupload. Jadi bergantung apa jenisnya Pak Mei. Oh, yang jelas nanti di situ semuanya ada ya? Betul. Nanti file-file yang ada di dalam LMS-nya si UKM-PPG itu dia bisa menerima semua format. Jadi tidak hanya PDF, tidak hanya Word, dia bisa menerima MP4, dia bisa menerima link gitu ya. Jadi nggak terbatas kepada dokumen cetak. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ini udah ngomong-ngomong udah dicicil belum? Udah dicicil, nge-scan-nya udah dicicil. Udah itu makanya mau nyiapin maksudnya Bu. Lah Pak Mei udah tanggal segini baru mau nyiapin. Kemarin kemana aja udah diomongin dari kapan tahu. Dulu saya kan sering untuk pengabdian itu kan saya pernah jadi kuarter yang kecamatan, pernah ikut lomba yang korprit di waktu futsal tingkat Piala Korpri Jakarta Timur 2 kali, cuman itu tadi Bu pengarsipannya saya tahu di mana. Nah, itu dia makanya. Cari yang bersangkutan lagi. Pak Mei. Ya Bu. Biasanya dapat sertifikat itu. Kalau juara apa? Hilang. Tadi dulu kan dibilang, ya kan? Undang-undangannya tuh sering-seringnya kan ada WA tuh Bu, semuanya lihat WA gitu, jadinya. Enggak, sertifikatnya nggak dapat. Enggak, kemarin kalahnya sama anak PTSP tuh Bu, waktu Piala Futsal itu Jakarta Timur. Sama anak Damkar kalah jadi juara 3. Tapi nggak dapat sertifikat juara 3, baru sih dapat. Dapat sepatu doang, untuk sertifikatnya enggak Bu. Iya, minta dong waktu itu. Yang di UNJ tuh ininya. Wika, dulu. Iya, terima kasih Bu, terima kasih. Dari UNJ tuh katanya dapatnya sepatu aja katanya. Oke, ada karena udah. Bu, satu lagi dong Bu. Boleh Pak Fitri apa? Ini Bu, ini tadi Pak Mei mengenai portofolio Bu. Ini saya mau tanya, itu kalau yang mengenai melakukan refleksi diri itu kayak gimana Bu ya? Memang ada refleksi diri ya? Iya. Bu Asih inget nggak Bu Asih? Refleksi diri. Emang ada ya refleksi diri ya? Refleksi diri. Kayaknya kalau nggak salah itu RPP deh Bu. Saya nggak inget ya. Atau yang mengenai itu ya Bu? Atau yang ada di PTK itu Bu ya? Ambilnya, Bu, ya. Ini saya ada fotonya Pak Fitri. Dia? Refleksi diri katanya narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang meliputi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan karya inovasi, gitu bentuk atau dokumennya. Kalau penelitian ada sendiri itu. Bentuknya apa ya Bu In? Maksudnya bentuknya apakah kita mengarang begitu atau foto atau apa begitu?
Kalau di sini yang Pak Dudung bilang itu kayak pengembangan karya inovasi gitu, pelaksanaan penelitian gitu sih. Saya nggak ada bayangan RTL itu rencana tindak lanjut. Evaluasi pembelajaran katanya nih. Tapi kan maaf itu kan Buin depannya kan narasi, berarti bukan hanya ucapan kali ya? Kata depannya kan narasi. Iya, di sini kata depannya narasi. Narasi tentang proses, berarti mungkin ya kata-kata doang mungkin. Enggak bisa Pak, pasti ada dokumen itu. Masih ada dokumen. Dokumennya RTL deh, refleksi diri deh. Jadi kalau misalnya Bapak mengajar, kemudian mengadakan rencana tindak lanjut, tulislah di situ. Begitu. Apa saja yang Bapak lakukan, misalnya ada kasus anak yang nggak bisa mengikuti dengan baik, gitu kan, Bapak tulis aja di situ refleksinya. Nah, tulisan itu diupload gitu. Tapi sekarang upload kayak gitu harus tanda tangan kepala sekolah. Supaya sah. Pengesahan. Supaya sah gitu. Atau yang kayak itu Bu ya, yang kayak di PTK hasil akhir itu Bu ya? Saya itu lupa itu refleksi diri, nggak ada bayangan sama sekali Bu. Apa ya refleksi diri? Ya. Kalau Bapak UKM PPG itu nggak bisa dibuka. Enggak, kalau Bapak mengadakan PPG sekarang itu remedial misalnya tentang suatu kasus. Kok mati semua sih? Videonya mati semua, Bu ya? Enggak mati. Kita doang berdua, yang lain enggak di saya nggak tahu deh. Ada Bu, masih terlihat Bu. Iya. Jadi gitu, refleksi. Misalnya Bapak mengadakan remedial, gitu. Remedialnya apa, gitu kan? Tulis remedialnya apa, gini, tanda tangan kepala sekolah, upload, gitu aja. Dalam bentuk Word itu Bu ya, maksudnya Bu ya? Word. Oh baik Bu. PDF juga boleh, ya Bu Ika ya? Boleh, PDF boleh. Ini saya lagi berusaha buka UKM PPG yang demo ya. Ini kan, tapi ternyata nggak bisa ya. Di BTK pinter juga ya. Begitu udah lewat, dikunci nih. Kalau bisa saya buka, kita bisa lihat bareng-bareng di sini nih hasil kemarin saya nilai dulu itu. Saya penasaran apa itu ya? Itu. Saya lupa juga sih, tapi refleksi diri seperti itu. Refleksinya. Di berkas yang itu nggak ada ya? Di berkas yang apa? Di file-file PDF itu nggak ada ya Bu Asih tentang refleksi diri? Yang PDF yang diberikan sama Bu. Kalau itu, seingat saya sih seperti itu. Jadi beberapa remedial mahasiswa di situ atau melakukan pemantapan, melakukan pengayaan, ditulis di situ. Nah sekarang tanda tangan kepala sekolah, upload udah, dapatlah nilai 0,5 kayak berapa. Iya. Ya udah. Tapi nilainya udah ada di situ loh. Jadi kita kadang-kadang ngasih nilai 0,5 di situ 0,35 ya Bu Ika ya. Iya. Oh jadi nilainya sudah dari sistem sudah ditentukan kadang-kadang. Tapi kadang-kadang gini juga, kan akumulasi nanti nilai akhirnya, misalkan nilai akhir portofolionya, misalkan ternyata nilai akhir portofolionya 78. Nah kalau saya tuh seringnya bongkar lagi kita ya Bu Asih, kita bongkar lagi nanti poin mana yang masih bisa ditambahkan gitu sebelum dikunci. Iya. Pokoknya baik deh kita ini. Semoga yang lain sama baiknya. Amin. Ini nanti kalau ntar saya intip siapa sih yang menilai gitu kan, kalau kenal teman nanti Mungkin karena selama ini kita juga baik Bu sama anak, jadi enggak seperti gini ya Bu Asih, kita dipasangin berdua di kelas yang lain, nah kelas yang lain kebetulan saling silang doang sama kita, nah itu gampang tuh percayanya kayak gitu, ya gitu, nanti saya ini gitu. Saya sering dititip-titipin itu sama orang, jangan lupa itu masih tetap di situ loh ya, gitu. Kalau dosen nggak ada yang kayak gitu, kaku banget sama dosen, nggak ada yang mau disetir. Saya sering banget Bu, gue sih itu saya lo ya, masih selesai. Ya, tapi ya malah nggak usah lebih luas ya, kalau itu lebih luas ya. Upload aja lah. Ibu kalau surat tugas yang di-upload
dari kepala sekolah gitu, misalnya kalau kita dikasih tugas itu per tanggalnya per tanggal kegiatan kita yang saat itu atau yang dulu ya? Kalau berarti kalau misalnya belum waktu itu nggak tahu surat tugasnya di mana, terus kita bikin lagi nih yang baru minta buat operator, berarti ngikut tanggal-tanggal yang dulu gitu ya? Maksudnya jadi sesuai ya. Tabrak. Hari dia 3 kegiatan. Lah aneh. Iya, Bu. Makasih, Bu. Aneh, jangan lewat 3 tahun terakhir ya. Nanti tahun 1990 baru di itu. Jangan. Ya, mungkin juga. Kalau kayak Bu Okta ini umurnya nggak mungkin tahun 90-an. Emang udah ngajar dari tahun 90-an? Baru lahir. Iya, saya kelahiran 90. Bu Asih mau jangan. juga enggak ini ya. Ya pokoknya 3 tahun terakhir lah kalau masih tanggal gitu. Nah, kalau Pak Denny ini pantas nih, Pak Denny mungkin kelahiran tahun 90 udah ngajar belum? Per Maret katanya Ibu-ibu, per Maret 2018 itu ke bawahnya udah nggak dianggap. Tapi gitu. Kalau Mei 2018 masih. April, Mei, iya Mei. Kalau Maret iya, Mei iya dong Pak. Pokoknya 3 tahun terakhir lah, 2019, 2020, 2021 gitu kalau bisa. Kalau ngasih tanggal, tapi jangan berubah tanggal ya. Iya. Kalau misalnya nih, saya kan ada piagam dari sekolah karena 10 tahun sudah mengabdi kan di sekolah gitu-gitu ya. Nah, itu kan bisa masuk ke dalam prestasi dan dalam pengabdian. Apa boleh dua-duanya dimasukin gitu? Nggak boleh. Satu dokumen itu hanya berlaku untuk satu aja diupload satu. Di mana dia? Oh, di salah satu aja berarti ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya. Itu Bu Ika mengenai sertifikat kalau bisa yang diupload itu yang ada jamnya ya. Iya. Minimal 32 JP. Iya, betul. Kalau ada pantatnya juga di-scan. Jadi jangan cuma depannya aja. Iya. Yang ada jamnya. Oke ya, udah 5:30 ya. Nanti kalau misalkan ada itu. Kalau 64 JP kan nanti nilainya 2. Iya. Oh iya, memang udah sore ya? Udah sore, 5:30. Udah kali ya? Iya, udah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh di WhatsApp. Di ya gitu. Iya, betul. Oke, semoga kita diberikan kesehatan semua ya sampai nanti pelaksanaan UKIN yang amin ya Allah. Amin, sehat semua. Amin. Jaga kesehatan, jaga badan, mungkin manajemen waktunya diperhatikan ya, jangan sampai bablas dari waktu UKIN yang sudah ditetapkan. Oke, kalau begitu mohon maaf lahir batin ya Bapak dan Ibu beserta Bu Asih kalau selama kegiatan PPG ini ada ya marah-marah gitu ya. Ya, maklum juga aja gitu. Tapi pastinya lagi tinggi. Aku kemarin blokir dua mahasiswa skripsi puyeng banget dikejar-kejar mahasiswa itu. Baru 2 hari ngirim email ke skripsi udah nanya mulu. Biasanya sih nggak pernah tak ini gua sih selalu tak jawab ya. Cuma karena kemarin tuh benar-benar crowded. Wah, tak blokir aja nih. Tapi udah tak buka lagi hari ini. Maksudku tuh kan udah kasih waktu maksimal 1 minggu tak baca skripsinya. Kalau lewat dari 1 minggu baru boleh hubungin ibu. Ini orang daerah Bu Asih, orang ini apa? NTT, Flores. Jadi mungkin dia unggah-ungguhnya itu agak kurang. Jam 6 pagi itu pagi Bu Ika, saya sudah kirimkan email skripsi saya. Kamu itu bukannya hubungin pacarmu dulu bangunin pagi jam 6 pagi malah bangunin ibu. Kan di sana aja jam 8, Bu. Di sana jam 8, jam 6. Enggak, dia di Setiabudi, nggak di rumahnya. Dia nggak pulang kampung, karena pulang kampung nggak ada sinyal, Pak Mei. Jadi dia bayarin kosan. Lucu memang ada dengan mahasiswa itu. Oke, mohon maaf lahir batin ya. Monggo Bu Asih, ada yang ini? Sama-sama, saya juga mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya, Bu Ika. Mohon dimaafkan, ya mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali dengan situasi yang berbeda, yang lebih menyenangkan.
Ya. Maaf lahir batin juga dan terima kasih banyak ya. Sehat-sehat gitu ya. Yang penting ya sekarang. Sehat-sehat ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Asri. Terima kasih banyak. Bapak Ibu semua sehat selalu. Selalu untuk semuanya. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bika, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih loh, makasih.